Ya, kalau di bungkusnya biasanya ada nomornya. Opaknya ada nomornya, ya. Kalau di kemasannya, kalau di alatnya nggak ada. Nah, selain OPA ada lagi yang namanya NPA. RW. Masuknya berarti lewat hidung, ya. Nah, si NPA ini juga sama, bisa diukur ya, ukurannya macam-macam tergantung dengan individu. Karena kita masing-masing orang juga panjang dari hidung ke faringnya berbeda. Ya. Nah, kalau opak tadi bahannya keras, ya bahannya lebih solid. Ya, kalau NPA ini bahannya silikon. Ya. Tujuannya adalah tidak melukai selaput atau mukosa di dalam nasal sampai dengan faring. Ya, kalau mulut kan kita rongganya untuk sampai di faring itu nggak terlalu sempit ya, lebar. Jadinya bahannya lebih solid daripada NPA. Ya, kemudian NPA ini ya atau OPA bisa diberikan tergantung dengan kondisi pasiennya. Ya, kapan pasiennya boleh dikasih OPA, kapan pasiennya boleh dikasihnya NPA. Misalnya, masih ingat jejas di bagian pelipis, terus ada rakun ais, ada perdarahan lewat hidung, terus pasiennya mengeluarkan suara snoring, ngorok. Nah, kira-kira kita mau pakai India NPA atau OPA? OPA. Kenapa? Hidungnya tuh perdarahan. Oke, good. OPA karena OPA itu masuknya dari mulut, sedangkan NPA masuknya dari hidung. Ya. Untuk pasien-pasien yang cedera basis kranii yang diberikan adalah OPA. Ya, jadi pantang memberikan NPA pada pasien-pasien cedera basis kranii. Ya, biarpun pada kasus misalnya yang perdarahan bukan dari hidung, perdarahannya dari telinga ataupun tidak ada perdarahan tapi hanya ada rakun ais. Nah, itu udah ciri-ciri basis kranii cedera, ya. Jadi tetap tidak boleh dilakukan NPA. Tetap yang diberikan adalah OPA. Oke, next alat selanjutnya ini NRM. NRM ini udah itu lah ya. Cuman ini jadi RM nih karena katupnya hilang. oh iya, Di situ ada nggak katupnya? Yang putih-putih, yang tipis bulat kecil gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini nih jadinya RM bukan NRM ya. Harusnya ini ada tutupnya, ada katupnya. Jadi udara yang sudah masuk nggak bisa keluar. Ada. Nah ya, oksigen yang sudah masuk ya tidak bisa dikeluarkan ya, jadi tidak dihirup kembali gitu, non rebreathing mask ya. Sedangkan kalau yang tidak ada katupnya, dia yang udah keluar CO2 yang udah keluar masuk lagi. CO2 yang sudah keluar ini bisa dihirup lagi. Iya. Ya, ini bedanya hanya ada di katupnya saja. Kantongnya sama, selang end to end-nya juga sama. Terus ini juga sama, ini metalnya. Ini yang kita pakai, ini tidak. Kemudian ini namanya nekolar. Iya. Silakan Bu. Maaf ya sebentar ya. Ya, silakan Bu. Biar EKG-nya. Ya, yang kayak gambaran gelombang-gelombang ini adalah EKG-nya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah heart rate. Ya, heart rate atau nadi. Kemudian yang bawah ini adalah saturasi, tapi bentuk grafiknya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah nominal. Ya, persenannya. Kemudian bawahnya adalah RR. Yang sebelah sini grafiknya, angkanya adalah sebelah kiri. Ya, yang bawah ini adalah temperatur atau suhu. Ya, ini grafik suhu, yang ini adalah nominal suhunya. Oke, yang di bawah adalah tekanan darah. Ya.
Di monitor ada beberapa monitor yang sudah menyediakan MAP, ada juga yang belum. Ya, kalau misalnya monitor yang sudah menyediakan MAP, berarti kita tinggal lihat kalau ditanya tekanan arteri pasiennya berapa rata-ratanya. Tinggal dilihat di sini meannya berapa. Ya, tapi kalau yang belum tersedia berarti kita hitung pakai rumus. Waduh. Nah, masih ingat rumus MAP? Harus di recall lagi. 2 sistol tambah diastol diastol dibagi tiga. Bagi 3. ya. 2 sistol 2 distol tambah diastol dibagi 3 ya. Nanti dapat nilai rata-rata tekanan arteri. Nah, 2 diastol 2 sistol ditambah diastol dibagi 3. Tambah diastol ditambah diastol dibagi 3. oke. Nah, sekarang misal kita pasien dengan kondisi yang seperti ini. Ya, kira-kira gambaran EKG-nya apa namanya? Kalau yang tidak sama, nanti dari sini ke sini, nanti memanjang ke sini, lebar lagi, itu namanya irregular. Ya, iramanya tidak teratur. Oke, kalau ditanya heart rate pasiennya berapa, Dek? 34. 35. Bagus nggak RR 35? Nah, RR normal berapa? 16 sampai 16 sampai 20. ada yang bilang 20, ada juga yang 24. Nah, terus ke bawah lagi. Suhu pasiennya berapa? Nah, itu T1 T2 tuh bedanya apa? Nah, Iya. T1, T2 ini ada 2 temperatur. Jadi memang ada kanan kiri, ditempelin di keteknya dia. Ya, jadi Kita ambil salah satu aja tuh. ambilnya salah satu aja. Yang paling tertinggi atau yang terendah? Bu? Yang paling terendah, Terendah berarti 37,8. 37,8. Kemudian kalau ditanya tekanan darah pasiennya berapa? 124/84. Oke, 124/84. MAP-nya berapa? 104. 104. Gitu ya. Oke. Itu perlu di RJP atau memang udah dikatakan Kalau gelombangnya lewat? lurus Nah, itu namanya sekarang ini kita asistol matiin ya. atau henti jantung. Tapi sore ini serem guys kalau oh iya. Ya. Dia hanya ada gelombang QRS-nya aja. Nggak ada gelombang P, nggak ada gelombang T. Ya, selain bisa disebut asinus, bisa juga disebut ventricle tachycardia. Ada juga yang kayak rumput tapi dia nggak beraturan. Nanti gede, entar kecil, entar besar lagi, itu ventricle fibrilasi atau VF. Ya. Nah, gunanya apa? Kita tahu gambaran EKG itu, kita kembali ke algoritma dari American Heart Association tahun 2020. Kapan kita CPR? Itu jatuh. Di saat gambaran EKG-nya Itu tadi asisten. asistol dan Asinus. PE. A. Ya, kapan kita CPR? Kalau gambarannya asistol Asistol dan PA. Kapan kita defibrilasi? Kalau gambarannya Asinus. VT ya, Sama VB. VF. VF. Ya, ventricle tachycardia atau ventricle Fibrilasi. fibrilasi. Ya, kita baru lakukan defibrilasi. Ya. Kalau misalnya pasiennya asistol dimonitor ya, kemudian PEA ya, ataupun pas kita di jalanan di pre-hospital misalnya kita cek nadi karotisnya sudah tidak teraba, kita nyatakan itu sebagai asistol. Ya, jadi itu wajib di RJP. Oke. Nah, kapan sih pasang monitornya ini di area mana aja? Masih ingat? Kardio nih.
pasang EKG di mana aja? ICS 4, V1 di ICS 4 Bu. ICS 4 mana? Kiri. ICS 4 kiri. Sini. Kiri apa kanan ya? Kanan Bu. Kanan ya sih. ICS 4 Bu. Kanan. Terus Kanan. V2 Kiri. Kirinya Bu. ICS 4 juga sih. 4 4 juga kiri. sebelah kiri. Terus pasang dulu ICS, Empat. pasang dulu V Ya, V4 4 di ICS di ICS 5 Bu. 5. Mm-mm. Baru pasang ICS V3 di antara V2 dan V4. ya, gitu ya. Nah, dari elektroda ini nanti maka akan muncul gambaran-gambaran yang tadi ada di monitor ya. Ini kita akan lakukan ya kalau pasiennya ada di hospital atau udah ada di rumah sakit ya. Kalau alat-alatnya cuman di pre-hospital kan tentunya nggak ada alat ya. Jadi nggak bisa kita lakukan pemasangan monitor bibir ke telinga, atau kalau pasiennya mau pakai NPA berarti diukurnya dari ujung hidung ke telinga. Ya. Ke bawah apa nih, daun telinga ya, yang biasa buat anting itu. Oh. Nah, terus kalau opa dia nggak perlu pakai jeli, kalau NPA harus pakai jeli. Ya. Pakai dulu sarung tangan. Ya, contohin deh. Itu prinsipnya bersih apa steril? Prinsipnya bersih. NPA juga Bu. NPA juga. Nah, sayangnya di Phantom ini nggak bisa terpasang sampai bawah karena ini bukan Phantom Airway. Jadi saya contohkan cuman sampai dia masuk aja ya. Iya Bu. Nah, ada dua cara pakai OPA. Jadi bisa manual atau bisa pakai tong spatel. Di situ ada nggak? Neng tolong. Ada tong spatel. Nah, cara yang pertama ya, setelah kita ukur, kita bisa posisikan pasiennya di head tilt chin lift dulu. Ya, head tilt chin lift. Jadi chinnya bukan ditarik ke bawah, bukan diginiin tapi di keatasin, di lifting. Nah, di keatasin gini ya, sehingga dia terbuka. Kepalanya kita akan tekan ke bawah sampai dia ekstensi, tapi jangan sampai hiper ekstensi. Cukup sampai ekstensi saja, terus baru ya chinnya atau dagunya di ke atas. Atau kalau pasiennya cedera servikal berarti kita lakukan jaw thrust. Nah, kalau jaw thrust posisi perawatnya ada di sebelah sini. Kan pasiennya dicurigai cedera servikal. Jadi kita tidak boleh menggerakkan area leher. Ya, nggak boleh menggerakkan area leher. Maka itu tidak boleh head tilt chin lift. Kalau di head tilt chin lift kita berarti mengekstensikan leher. Ya, jadi kepalanya nggak boleh dipegang. Yang dipegang adalah bagian rahang bawah mandibula. Nah, rahang bawah mandibula kita ini kan bisa ada rongganya nih. Ya, itu yang kita pegang. Terus didorong. Jempol kita di area dagu, kita dorong ke atas. Nah, ya, didorong ke atas, dinaikin. Kalau di Phantom ini nggak terlalu kelihatan jelas ya. Ini namanya jaw thrust. Ya, idealnya kalau di saat pasang OPA pasiennya penurunan kesadaran, ya ada 2 orang, apalagi kalau yang cedera servikal. Ya. Jadi yang satu mempertahankan head tilt chin lift ataupun jaw thrust-nya, yang satu pasang OPA tanpa tong spatel. Kalau tanpa tong spatel, setelah tadi di head tilt chin lift, kita lihat apakah ada benda asing di dalam. Kalau ada, kita keluarkan dulu pakai teknik cross finger. Ya, jempol sama Cross telunjuk di cross. Iya. Ya, buka mulutnya, cross finger. Keluarin. Ya, kalau sudah keluar dengan posisi yang tadi di jaw thrust atau head tilt chin lift, masukin opanya terbalik. Ya, menghadap ke atas. Udah sampai setengahnya, putar 180 derajat. Baru masukin lagi sampai ke faring. Iya. Nah, posisinya nanti kurang lebih akan kayak gini kelihatannya. Nah, jadi yang terlihat dari luar hanya opaknya aja. Gitu ya. Nah, teknik yang
Kedua, bisa pakai tong spatel. Ya, tong spatel itu yang dipakai yang bengkoknya. Ya, untuk menarik si lidah yang bagian belakang. Jadi kita buka mulutnya, tahan lidahnya, baru kita pakein opak. Terbalik dulu. Tetap terbalik. Putar baru dorong. Ya, kayak gini. Nah, ini opak. Terus kalau NPA yang pertama, kalau tadi di mulut kita cek benda asingnya pakai keluarinnya pakai cross finger. Ya, kalau di hidung kita lihatnya pakai pen light. Kemudian kalau ada lidi woten atau cotton bud, boleh dikeluarkan dulu sputumnya atau lendir-lendirnya yang mengganggu. Ya, terus ini pakai injeli. Ya, pakai injeli diolesin. Bevelnya atau yang namanya bevel tuh yang lubang ini. Nah, ini kita lihat dulu lubang hidungnya kanan dan kiri, terus dilihat septumnya atau garis tengahnya ini utuh atau enggak. Ya, kadang-kadang ada orang yang sumbing, mohon maaf ya, Iya. palatosisis itu septumnya ada rongganya di dalam, ya, terbuka, jadinya nanti nyasar, kita bisa nyasar ke dalam. Ya, jadi harus dilihat bagian dalam hidungnya. Terus kasih injeli. Bevel atau yang lubang miring ini harus menghadap ke septum. Bagian yang tengah kita nih, selaput. Ya, pemisah antara dua lubang ini namanya septum. Kita masukin ke dalam. Ya, ini nggak bisa masuk memang. Sampai dengan nanti terlihatnya seperti ini, kayak NGT gitu. Nah, yang kelihatan hanya ujungnya aja. Ya, kayak gini. Untuk NPA nggak perlu pasangnya terbalik terus dibalik 180 derajat, nggak perlu. Ya, jadi langsung aja dimasukin, seperti masukin NGT. Yang penting itu ya, Bu, yang apa? Ujungnya, Ujung itunya tuh menghadap ke ini. Ya, Septum. menghadap ke septum ya. Septum tuh yang tengah-tengah hidung kita nih. Iya, iya. Nah, terus apa lagi? NPA, nekolar. Ya, berarti kita kecilin, dorong ke bawah, kunci. Nah, untuk memasukkan nekolar, karena pasien ini dicurigai cedera servikal, berarti tidak boleh menggeser, tidak boleh mengubah posisi. Jadi masukin talinya, ya. Posisi perawat selalu dari sebelah kanan pasien. Ya, jadi masukin dulu talinya, ambil talinya dari sebelah sini, ya, kemudian tarik. Nah, tidak menggeser posisi leher pasien. Kemudian yang bagian depannya pakai teknik sapuan dada. Jadi dari dada pasien, nah, kita sapu supaya apa? Dagunya ini ngepas di dagu. Oh, oke. Ya, baru dipasin. Nah, kayak gini. Ya, jadi ini ngepas, pasiennya udah terimobilisasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lepas lagi ya. Oke, sekarang kita akan resusitasi untuk yang rumah sakit, sedangkan yang hospital berarti Di dalam rumah sakit. ya. Nah, misalnya ada ketemu pasien yang korban kecelakaan gitu ya, di misalnya Jalan Mangga Besar depan, tidak sadarkan diri, ya. Tindakan yang pertama adalah 3A. Aman diri. Aman diri, aman lingkungan, pasien, aman aman lingkungan. lingkungan. Ya. Aman diri berarti kita harus pikirin dulu diri sendiri, ya, apakah itu pasien ada di tengah jalan? Iya. Kalau ada di tengah jalan berarti kita pinggirin dulu. Kemudian apakah pasien itu ada cairan yang keluar dari mulutnya, ya, ataupun misalnya dia overdosis, ya, terus adanya epilepsi, ya, yang keluar busa ataupun lendir dari mulut, itu harus kita amankan dulu diri kita. Ya, jangan sampai kita tertular penyakit karena menolong. Ya. Kemudian
setelah 3A, kalau ada APD kita bawa ya, karena ini pre-hospital berarti masing-masing individu kan kesiapannya ya. Kalau ada APD pakai, tapi kalau tidak ada berarti kita nggak pakai APD, tapi jangan sentuh area bagian atas. Cukup sentuh bagian dada aja ya. Nah, setelah 3A kita cek kesadaran pasiennya. Panggil. Pasien. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Cek responnya. Kalau tidak ada respon, baru kita cek nadi karotis yang ada di sebelah perawat, ya, sebelah kita. Jangan ngeceknya yang sebelah sini, takutnya nggak peka. Ya, jadi cek yang sebelah sini. Nah, kalau arteri karotisnya tidak teraba, kita panggil bantuan. Panggil bantuan bisa minta tolong, ada yang tidak sadarkan diri di sini, tolong panggil bantuan. Atau kita bisa telepon ambulans. Kalau sekarang tuh di 119. 119. Iya. 119, sebutkan nama saya Ika, di sini Jalan Mangga Besar ada korban kecelakaan tidak sadarkan diri. Tolong antarkan bantuan, gitu ya. Kemudian setelah itu bantuannya misalnya sudah datang bawa AED, ya, kita akan pasangkan AED-nya. Pasang AED sesuai gambar, ya. Kalau gambarnya ini ada di apex jantung, pasang di apex. Gambarnya ini ada di dada, ya, berarti pasang di dada. Enggak, ini berkali-kali pakai. Dah. Siapkan juga kertas mau tumot kita karena ini pre-hospital, jadi kita akan menolong pasien ventilasinya tanpa bantuan bagging atau BVF, ya, jadi harus pakai ini. Nah, nyalain. Adult patient. Oke, If the ikuti patient is a child, instruksinya. press the child button. Kalau dia anak-anak, pencet yang ini, Do tapi not karena touch the ini patient. dewasa, Analyzing jadi kita heart nggak rhythm. pencet. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Oke. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock button. Oke, pencet dulu Shock delivered. sampai shock delivered, baru Begin posisi CPR. kita di sini. Begin CPR. Coba ya, matiin dulu ya. Nah, setelah shock delivered, kita baru boleh pegang pasiennya. Setelah kalian pencet ini, jangan dulu kalian pegang, karena apa? Dia lagi mengalirkan listrik. Jadi kalau kalian pegang, itu bisa kesetrum. Ya. Di saat ada instruksi begin CPR, baru kita mulai CPR. CPA. Ya, tempatkan, kalau di Phantom ini dari samping bisa kelihatan nih ada cekungan. Ya, jadi posisinya udah ketahuan kalau di Phantom ini, ya. Posisinya ada di setengah sternum. Ya, tengah-tengah sternum kita tempatkan dulu ini. Ya, 3 jari di bawah sternum itu ilmu lama. Kalau sekarang di tengah sternum. Ya, di tengah tulang sternum. Jadi cukup kita taruh nih punggung tangan dulu. Ya. Terus baru kita timpa tangan kedua, kunci. Ya. Posisi kuda-kuda, sikunya lurus. Nah, baru kita siap untuk mengompak. Kedalaman 2 sampai 2,4 inci atau 5 sampai 6 cm. Ya. Coba kita nyalain ulang. Adult patient. If the patient is a child, press the child button. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Oke, sudah di press. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock button. Shock delivered. Begin CPR. Ten. 20. 30. Give 2 breaths. Nah, head tilt, chin lift, baru dikasih bantuan.
Nah, untuk bantuan nafas kita posisikan selalu head till chin lift dulu atau jaw thrust kalau pasiennya cedera servikal ya. Kalau misalnya tidak berarti head till chin lift. Ini posisi kertas mouth to mouth-nya menutupi hidung dan mulut ya, yang kita tiup di bagian mulut. Tapi tiupnya jangan gitu ya. Atau jangan udah di depan mulutnya tapi cuma ditiup doang. Itu nggak masuk. Nah, jadi harus mulut sama mulut nempel. Ya, makanya pakaiin kertas. Ya, makanya ada kertas mouth to mouth karena mencegah ada kontaminan yang antara dua kontak ya. Jadi tempelin. Nah, besok di saat ujian silakan masing-masing sediain tisu basah. Oh iya. Oh, terus Ya, jadi nggak bekasi anu ya. Ini kan khusus punya Buika, jadi nggak boleh dipakai lagi. Iya, Bu. Ya, masing-masing bawa. Head till chin lift, ya. Posisi mulut kita ke mulut phantom. Baru tiup dikasih jeda, ya. Nah, kalau yang benar tiupannya tidak ada suara karena dia udaranya masuk ke dalam. Ya, jadi kalau kelihatan kedengeran kayak gitu pas ujian udah pasti itu salah ventilasinya. Ya. Jadi masuk udaranya satu kali, jeda dulu, baru tiup lagi. Itu ada jeda beberapa detik gitu. Ya, 2 detik sampai 3 detik aja. Misalnya ada cairannya dikeluarin dulu. Iya, sebelum CPR harus dikeluarin dulu cairannya. Jadi kalau sudah mulai CPR tidak ada jeda untuk ngeluarin cairan. Iya. Jadi harus membersihkan cairannya sebelum CPR. Ya. Oke, setelah bantuan nafas 2 kali, lanjut lagi kompresi siklus kedua. Nah, besok akan ada instruksinya dari sini, patokannya. Jadi kayak tadi ada timernya. Nah, kalau biasa, kalau kalian nggak pakai ini, nanti nggak ada timernya, susah. Ya, jadi saya bikin prosedur ini pakai AED. Supaya kalian ada timernya, jadi nggak perlu menghitung di saat RJP. Ya, jangan 1, 2, 3, tadi udah berapa? 11. Ya, lupa yang ada ya. Betul. Jadi pakai timer aja. Mudah ya, Bu. Nah, misalnya sudah selesai 5 siklus sampai dengan bantuan napas yang kelima, ya, jadi kita cek lagi Nadi karot. nadi karotis. Kalau nadi karotisnya belum teraba, RJP lagi. Ya, nanti skenarionya akan dari Bu Ika saat ujian. Pas kalian cek nadi karotis sudah teraba, maka cek yang kedua adalah look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Dilihat pergerakan dinding dadanya, Suara nafas. suara nafas, dan juga bunyi Hembusan nafas. nafasnya. Ya, hembusan nafasnya. Kalau pernafasan sudah ada, maka Beri oksigen. kan pre-hospital. Nah, kalau pernafasan sudah ada, nadi karotis sudah teraba, maka salah berikan posisi Pas. lock roll atau posisi mantap. Nah, ya, posisinya seperti apa? Ini kita coba dulu. Berarti bukan yang bawa fashion police. Posisi lock roll atau posisi mantap sebutnya. Mantap. Posisi Oh iya benar. Siapa sini? Coba yang mau jadi Adi aja yang kecil. Nice. Betul, Ibu. Pas banget. Kan pasiennya dengan posisi tangannya jadi bantal. Nah, kayak gini. Ya, tangan yang satunya ke sini, kakinya juga ke samping. Banget. Ya, video dulu Tuhan. Aku menyecet dong. Apa sih? Cedera servikal. Ingat ya. Kalau setelah tadi RJP dan dilihat tidak ada ciri-ciri cedera basis kranii, tidak ada cedera servikal, ya, nggak ada jejas di antara kepala sampai klavikula, berarti nggak perlu pasang nekolan. Jadi harus posisi mantap. Kecuali kalau ada jejas, ya, di antara kepala sampai klavikula, posisi ini tidak boleh, ya, haram.
bolehnya pasang nekolar ya. Nah, pasiennya kita mau lock roll ya ke arah perawat ya. Jadi yang ditekuk adalah tangan yang ada di kejauhan ya, yang ada di lawan. Nah, kakinya juga yang ada di sebelah sana. Nih, tekuk. Nah, gitu. Ya, tangan ini dikesiniin. Miringnya kita pegang pinggul sama bahu. Ya, baru miringkan pasien. Nah, ini posisi lock roll. Oh, lock roll. Posisi lock roll. Jatuhin kepalanya. Nah, ini posisi lock roll ya. Ya, balik lagi nih. Udah mantap. Adalah Anda sebagai perawat ruang rawat inap, saat ini ada pasien di ruang rawat inap yang tiba-tiba penurunan kesadaran. Code blue Tuanka ruang 103 cardiac arrest ya. Jadi yang pertama ya, kita cuci tangan dulu karena udah ada APD kalau di rumah sakit ya. Oke, kita cek dulu ya 3A-nya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Apakah pasiennya ada apa itu namanya, cairan. Ataupun Sumbatan. apalah gitu ya yang keluar dari mulut ataupun hidung. Nah, kalau ada seperti itu kita bersihkan dulu karena sebelum nanti kita bedding pastinya tidak akan masuk oksigennya. Kemudian setelah 3A ya, sama seperti yang tadi, kita cek dulu kesadaran pasiennya. Pak, bisa dengar suara saya? Pak, tidak ada respon, lalu kita cek nadi karotis. Ya, nadi karotisnya tidak teraba. Kemudian kita panggil bantuan atau kita pencet, kalau di ruangan ada ya Tombol, alarm iya. code blue. Nah, setelah itu kita siapin peralatan. Ya, pakai sarung tangan. Siapin BVM, siapin OPA, siapin NRM, OPA, NRM, Siapin apa? NRM. ya, Nekolar. siapin BVM-nya. Kemudian tidak teraba, kita taruh tangan di sternum ya, kunci, luruskan siku, kita RJP. Nah, kalau di Phantom yang ini dia ada indikatornya, dilihat dari sini ya. Kalau warnanya kuning berarti dia sudah tepat. Kalau warnanya orange berarti tidak tepat ya. 1, 2, 3, iya. 4, 5. Kayak kuning. Nah, kasih BVM. Head tilt chin lift dulu. Head tilt chin lift. Kemudian pasang ya. Maskernya ini harus menutupi hidung dan dagu. Pegangnya huruf C ya. Idealnya adalah 2 orang. Jadi dia pegangnya dari sini. Nah, C-nya begini. Yang 3 jari sambil mengangkat ya mandibulanya. Tapi kalau kita sendiri ya mau nggak mau kita dari sini. Ya. Pegang C. Dagunya kalau bisa diangkat ya, di lifting, baru pompa. 1, 2 ya. Setelah itu siklus kedua. Oke, kasih lagi bantuan nafas. Nah, sudah sampai lakukan 5 siklus. Ya, selesai 5 siklus kita cek lagi nadi karotis. Kalau nadi karotisnya belum teraba berarti kita RJP lagi. Kalau nadi karotisnya sudah teraba kita lakukan periksa pernafasan dulu, listen and feel. Kalau pernafasannya belum ada di rumah sakit, kita pakai BVM. Ya, posisikan head tilt chin lift. Pakaiin masker oksigennya. Kita bagging atau kita kasih ventilasi sebanyak 12 kali. Ya.
dalam 1 menit. Jadi kurang lebih 1 pompaan jedanya 6 detik. 1, 1000, 2, 1000. Ya, dibikin ada 1000 itu karena kita mau jedanya 6 detik. 1000, 2, 1000. Nah, itu sampai 12 kali. 3.000-nya apa? Ya. 2, 1000, 3, 12, 1000. Nah, sudah 12, kita cek lagi look, listen, and feel. Pernafasan sudah ada, maka kita pasang OPA, head feel, chin lift, masukin OPA. Oke, pasang masker oksigen. Oh, berarti double ya ini? Opannya Iya dong. OPA kan hanya untuk membebaskan jalan napas, bukan ngasih oksigen. Sudah. Kemudian kalau pasiennya dicurigai cedera cervical, pasang nekolar. Kalau tidak, berarti kita langsung pasang monitor. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, kita tinggal pantau hemodinamik pasien lewat monitor. Sudah selesai, buka sarung tangan. Oh, no. Amazing. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti di saat ujian, skenarionya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti secara lisan Bu Ika yang akan sampaikan nadi sudah teraba atau belum, kemudian pernafasan ada atau tidak, atau pasiennya ada cedera servikal atau enggak. Ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada cedera servikal, berarti cukup sampai sini. Kemudian dokumentasi. Nadi karotis sudah teraba, pernafasan sudah ada, sudah terpasang OPA dan NRM. Kemudian pantau hemodinamik pasien. Dah, cukup. Oh, sudah pasang Enggak, nanti masuknya satu-satu, kalian ambil kocokan, dapatnya pre-hospital atau dapatnya hospital. Oh. Dua itu ya, Bu? RJP sama Bu, berarti yang hospital tuh nanti kita hitung sendiri, Bu. Di Soalnya sini kan udah ada ininya. Udah ada tulisannya, nanti dia 30. Ya, kalau saya RJP ya. Nah, 1. Oh, udah ada. Lebih enak ya. Lebih enak. Ya, udah ada angkanya 4 sampai 30, baru kamu kasih bagging. Ntar pompa lagi dia akan kosong sendiri, nanti mulai Otomatis. lagi 30. Oh, gitu. Oke, Bu. jadi kalau itu kalau nggak dipompa riset sendiri. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?